kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kali ini kembali kami akan belajar daripada firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, hadir di dalam hati kami, mengurapi kami satu persatu, sehingga setiap benih firman Tuhan yang akan kami dengar dan ditaburkan kepada kami senantiasa boleh mengambil tempat di dalam hidup kami, sehingga benih itu bisa bertumbuh, berbuah lebat, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman yang hidup itu dan yang telah menghidupkan kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar? Baik ya. Kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 3. Kisah Para Rasul pasal 3 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang 10. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kita baca silih berganti. Saya akan membaca ayatnya yang ganjil atau ayat 1. Dan saudara sekalian membaca ayat yang genap, silih berganti sampai dengan ayatnya yang ke-10. Di bawah perikop, Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak bayinya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan meninggikan mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang Indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Amin. Amin. Yang dikatakan berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari perikop ini saya akan menyampaikan renungan firman di bawah tema gereja yang telah memiliki Roh Kudus. Gereja yang telah memiliki Roh Kudus. Kalau kita berbicara gereja, maka sejatinya gereja atau setiap gereja seharusnya memiliki Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah yang akan mengontrol setiap apa yang ada di dalam gereja itu. Roh Kudus itulah yang akan menguasai setiap ibadah, setiap penata layanan yang dilakukan di dalam gereja. Ya, sekalipun memang harus diakui bahwa
Hari ini ada begitu banyak gereja yang gagal, pakai kata gagal, memperlihatkan dirinya sebagai bait Roh Kudus. Hari ini banyak gereja yang tidak bisa menunjukkan dirinya sebagai orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah hidup di dalam Kristus, orang-orang yang sudah dibenarkan dari perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan-perbuatan dosa. Nah, lalu bagaimana kita kemudian menilai sebuah gereja telah memiliki Roh Kudus atau belum? Bagaimana? Itu menjadi pertanyaan penting bagi kita. Ada yang mengatakan, wah, gereja saya sudah memiliki Roh Kudus karena di gereja saya ada bahasa roh. Setiap hari Minggu kami mempraktekkan bahasa roh. Gereja saya punya Roh Kudus karena di gereja kami setiap kali ibadah ada penyembahan, ada pujian yang semangat, ada pujian yang bersuka cita. Kemudian banyak orang yang menangis ketika dinaikkan penyembahan kepada Tuhan. Saking tangisannya besar, maka ingusnya pun biasa. Oh, di gereja kami, Pak, sudah ada Roh Kudus karena setiap hari ada KKR, ada kebaktian kebangunan rohani, sehingga setiap hari ada altar call, dan kemudian banyak yang menyerahkan diri dan bertobat. Saudara-saudara, apakah benar indikator-indikator itu bisa menolong kita untuk menilai sebuah gereja sudah memiliki Roh Kudus atau belum? Apakah tolak ukur itu yang tadi di atas saya sampaikan itu menjadi tolak ukur yang mutlak untuk menilai sebuah gereja sudah memiliki Roh Kudus atau belum? Karena kalau itu yang kita jadikan sebagai tolak ukur, mari kita melihat kepada jemaat Korintus. Apa yang kurang di jemaat Korintus? Bahasa roh, iya. Karunia roh ada. Hikmat, kepintaran ada. Tetapi apa yang terjadi di dalam jemaat Korintus? Di dalam ada perselisihan, di dalam ada konflik, di dalam ada percabulan, di dalam ada perzinahan. Apakah gereja seperti itu bisa dikategorikan gereja yang sudah memiliki Roh Kudus? Itu menjadi pertanyaan. Bahkan di jemaat Korintus ada kesombongan di dalam jemaat karena mereka sudah memiliki karunia-karunia rohani yang mereka klaim sebagai anugerah atau pemberian daripada Roh Kudus itu. Apakah Roh Kudus akhirnya membimbing kita menjadi pribadi-pribadi yang arogan, yang sombong, karena Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan berbagai kemampuan di dalam melayani Tuhan. Lalu pertanyaannya, lalu bagaimana caranya kita menilai sebuah gereja itu telah memiliki Roh Kudus? Nah, ini yang kita mau pelajari dari perikop yang kita baca tadi. Kita belajar dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kalau kita melihat kisah ini dikisahkan tidak lama setelah murid-murid menerima Roh Kudus pada hari Pentakosta. Sehingga yang sebelumnya mereka adalah murid-murid yang ketakutan, mereka adalah murid-murid yang khawatir. Karena di sana sini mereka dicari, akan ditangkap dan dibunuh karena mereka adalah pengikut Yesus. Ketika mereka menerima Roh Kudus, itu terjadi perubahan. Takut diubah menjadi keberanian. Mereka yang mengunci diri dalam ruangan-ruangan tertutup, sekarang mereka tidak lagi melakukan itu. Mereka justru keluar bersaksi tentang Injil Kristus kepada orang banyak yang pada hari itu datang ke Yerusalem. Termasuk di dalam perikop yang kita baca hari ini.
di mana menceritakan tentang Petrus dan Yohanes yang pergi ke bait Allah untuk sembahyang. Dan di sana mereka bertemu dengan seorang yang lumpuh sejak lahir. Kalau dalam perikop ini kita baca bahwa orang lumpuh ini tiap-tiap hari diusung ke tempat itu, diletakkan di pintu gerbang bait Allah itu untuk meminta sedekah. Tetapi ketika dia bertemu dengan Petrus dan Yohanes, memang harapannya dia akan mendapatkan uang, mendapatkan suatu pemberian materi dari Petrus dan Yohanes. Tapi Petrus dan Yohanes berkata, "Lihatlah pada kami, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Kemudian seketika itu juga orang yang tadinya lumpuh itu, yang hanya mengharapkan bantuan orang lain, yang hanya mengharapkan sedekah dari orang lain, yang hanya digotong supaya bisa sampai ke tempat itu, setelah Petrus berkata demikian, maka seketika itu juga dia bisa berdiri dan berjalan. Itu mujizat yang dilakukan oleh Allah, oleh Roh Kudus di dalam kehidupan orang lumpuh itu, tentunya melalui Petrus dan Yohanes. Sehingga orang itu kemudian berlari, bersuka cita, memuji Tuhan. Kalau kita baca dalam perikop ini, dia datang ke tempat itu bukan untuk sembahyang. Berbeda dengan Yohanes dan Petrus. Memang datang ke tempat itu untuk sembahyang. Tetapi orang lumpuh ini datang ke tempat itu bukan untuk sembahyang, melainkan untuk meminta sedekah. Tetapi ketika dia dijamah oleh kuasa Tuhan, dia kemudian disembuhkan dari penyakitnya, maka kemudian dia masuk ke dalam bait Allah, berlari-lari dengan penuh sukacita, memuji, memuliakan Tuhan. Dan orang banyak yang melihat itu pun menjadi takjub, karena itu menjadi suatu kesaksian yang luar biasa. Ini yang dikisahkan dari perikop yang kita baca pagi hari ini. Jadi melalui perikop ini kita belajar 3 hal tentang gereja yang telah memiliki Roh Kudus, di mana ciri-cirinya dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, gereja yang telah memiliki Roh Kudus adalah gereja yang memiliki kuasa Yesus Kristus. Gereja yang sudah memiliki Roh Kudus adalah gereja yang sudah memenuhi kuasa Kristus di dalam dirinya. Itu bisa kita lihat dalam pribadi Petrus dan Yohanes, seperti yang dikisahkan dalam perikop ini. Siapakah Petrus dan Yohanes? Mereka juga adalah murid Yesus yang sebelum menerima Roh Kudus, sebelum hari Pentakosta itu, mereka diliputi dengan rasa takut yang hebat, karena mereka juga dicari untuk dibunuh. Karena orang-orang Yahudi tahu bahwa mereka adalah pengikut-pengikut Kristus, sehingga membuat mereka ketakutan, harus mengunci diri, harus bersembunyi, dan tidak berani memunculkan dirinya ke hadapan publik. Tetapi ketika mereka menerima Roh Kudus, ketakutan yang mereka miliki kemudian diubah menjadi keberanian, sehingga mereka menjadi berani untuk bersaksi, berani untuk memberitakan tentang Yesus Kristus. Bahkan mereka memberitakan tentang Yesus Kristus yang telah disalibkan oleh orang-orang Yahudi, akan tetapi dibangkitkan oleh Allah pada hari yang ketiga. Bahkan kalau kita baca khotbah Petrus pada Kisah pasal 2, jelas sekali bahwa isi khotbah yang disampaikan Petrus itu adalah semua tentang Yesus. Yesus yang ditolak oleh orang Yahudi, Yesus yang disalibkan oleh mereka, Yesus yang dibunuh oleh mereka, tetapi kemudian Allah membangkitkan dia. Dan kalau kita baca kisah itu, di dalam dikisahkan bahwa
3.000 orang bertobat karena pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Petrus hari itu. Namun satu hal yang harus kita garis bawahi, semua itu terjadi bukan karena kehebatan Petrus, bukan karena kepintaran Petrus, bukan karena dirinya Petrus sendiri. Karena kalau kita mau mengandalkan Petrus, dia juga adalah seorang murid yang pengecut. Dia adalah seorang murid yang penakut. Tetapi karena Roh Kudus telah hadir di dalam dirinya, maka dia punya wibawa, punya otoritas, punya kuasa untuk bersaksi tentang Yesus. Sehingga setiap orang yang mendengar khotbahnya memberi diri untuk bertobat. Jadi bisa kita katakan bahwa itu karena Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memberikan kuasa kepada Petrus, termasuk dalam perikop ini. Karena kalau kita melihat bahwa mereka telah menerima Roh Kudus, maka mereka berkuasa. Atau lebih tepatnya bisa kita katakan mereka memiliki kuasa Yesus untuk menyembuhkan orang yang lumpuh. Dari mana kita tahu bahwa kuasa yang mereka pakai adalah kuasa Yesus? Tentu dari perkataan Petrus sendiri. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, dia katakan, berjalanlah. Nah, ini memang sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Yesus sebelum dia terangkat ke surga. Sebelum Yesus terangkat ke surga, dia sudah katakan dalam Kisah pasal 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan hal itulah yang kemudian kita lihat dalam pasal 3 ini. Bagaimana kuasa itu kemudian mengubahkan Petrus dan Yohanes. Mereka tidak hanya diubah dari ketakutan menjadi berani memberitakan Injil, berani bersaksi, tetapi juga diberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Diberikan kuasa untuk menyembuhkan orang yang sakit, termasuk orang yang lumpuh, yang kita baca di dalam perikop ini. Tetapi yang menarik yang perlu kita perhatikan, orang yang punya Roh Kudus, sekalipun punya kuasa, karena telah dianugerahkan kuasa itu, mereka tidak pernah menyombongkan diri. Mereka tahu bahwa kuasa yang mereka miliki itu pemberian Tuhan. Itu adalah kuasa Tuhan. Sehingga ketika mereka bisa menyembuhkan orang yang sakit, mereka tetap mengembalikan kemuliaan itu bagi Yesus. Dan itu yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes dalam perikop ini. Mereka tidak memaksa orang lumpuh itu untuk memuji mereka, untuk menyembah mereka, tetapi mereka membiarkan orang lumpuh itu memuji Tuhan. Karena mereka sadar bahwa kuasa yang mereka gunakan untuk menyembuhkan orang lumpuh itu adalah kuasa Roh Kudus. Dan itulah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus tidak pernah membuat kita untuk percaya kepada dirinya, tetapi Roh Kudus selalu membuat kita percaya kepada Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah. Bahkan ketika orang lumpuh itu sembuh, dia pun mempermuliakan Yesus Kristus. Dia pun memuji Yesus Kristus. Nah, bukankah ini tidak sama dengan banyak hamba Tuhan hari ini? Ada banyak hamba Tuhan hari ini ketika diberikan karunia oleh Allah, yang ditonjolkan bukanlah Yesus tetapi dirinya sendiri. Ketika diberikan karunia untuk mengajar, ketika diberikan karunia untuk berkhotbah, ketika diberikan karunia untuk menyembuhkan orang yang sakit, yang ditonjolkan bukan lagi Yesus sebagai pemberi kuasa itu, tetapi yang ditonjolkan adalah dirinya sendiri. Wah, saya lebih hebat. Hadirilah KKR pendeta ini, ada penyembuhan. Padahal yang menyembuhkan bukan Yesus. Kalau memang itu dari Yesus. Karena hati-hati juga, hari ini banyak juga KKR seperti itu yang palsu juga. Tidak semuanya dari kuasa Tuhan. Makanya kita harus menguji semua itu dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh Alkitab. Kalau itu benar dari Roh Kudus, dari Allah, maka segala sesuatu yang terjadi dalam setiap KKR itu
memberikan kemuliaan bagi Bapa di surga, memberikan kemuliaan bagi Yesus Kristus dan Roh Kudus. Karena sumber dari segala kuasa itu berasal dari Allah Tritunggal. Selain itu kita juga belajar dari poin pertama ini adalah bahwa kita harus yakin sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang yang sudah ditebus di dalam Kristus, sebagai orang-orang yang telah dikonversi dari orang berdosa menjadi orang benar, yang telah memiliki Roh Kudus, kita harus yakin kepada diri kita bahwa kita juga punya kuasa yang sama. Tapi pertanyaannya, seberapa yakinkah kita dengan kuasa itu pada diri kita? Apakah saudara yakin punya kuasa seperti Petrus yang berani berkhotbah, berani menyembuhkan orang sakit? Bukankah kita lebih banyak takut, lebih banyak tidak percaya diri, lebih banyak percaya kepada manusia, lebih banyak mengandalkan manusia daripada mengandalkan Tuhan, mengandalkan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita? Bukankah kita lebih mengedepankan kedagingan kita, keduniawian kita dibanding kuasa Tuhan dalam hidup kita? Kalau kita seperti itu, maka wajar apabila kita sampai hari ini selalu merasa bahwa kita belum memiliki kuasa. Padahal ketika kita percaya kepada Kristus, kuasa itu telah menjadi bagian kita, menjadi milik kita, yaitu kuasa mengadakan mujizat dan kuasa untuk bernubuat. Nah, tapi hati-hati memahami bernubuat dalam konteks hari ini. Bernubuat dalam konteks hari ini, saudara tidak perlu bernubuat lagi. Tetapi bernubuat dalam konteks hari ini adalah menyampaikan firman Tuhan, berkhotbah dari firman Tuhan, dari Alkitab. Karena nubuat itu sudah cukup di dalam Alkitab ini. 66 kitab ini sudah cukup bagi kita. Ini sudah final. Tidak perlu ada nubuat-nubuat baru lagi hari ini. Kalau saudara mau berbicara nubuat, maka itu berbicara tentang khotbah. Seperti saya berkhotbah hari ini. Itulah nubuat. Karena saya menyampaikan firman Tuhan kepada saudara. Tidak ada lagi nubuat-nubuat baru. Tetapi untuk berkhotbah, kita perlu kuasa Roh Kudus. Kita perlu wibawa otoritas daripada Roh Kudus. Sehingga dari situ Roh Kudus akan bekerja di dalam hati setiap pendengar yang mendengarkan khotbah kita. Roh Kudus jugalah yang akan mempertobatkan orang itu, bukan kita. Kita hanyalah alat Tuhan saja. Kita hanyalah alat yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi, mari kita betul-betul meyakini bahwa karena kita sudah percaya kepada Yesus, mari kita lihat kepada Petrus dan Yohanes bahwa kita pun memiliki kuasa yang sama. Kita pun memiliki kuasa Yesus. Karena kita sudah percaya kepada Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, gereja yang telah memiliki Roh Kudus adalah gereja yang telah mengalami perubahan. Adalah gereja yang sudah mengalami pertobatan. Itu bisa kita lihat pada diri orang yang lumpuh ini. Kalau kita perhatikan dalam perikop ini, orang lumpuh itu memang datang ke bait Allah, tetapi tujuannya adalah untuk meminta sedekah, bukan untuk sembahyang, bukan untuk beribadah. Bahkan juga dia hanya sampai di pintu gerbang bait Allah. Intinya, dia bukan untuk bertemu Tuhan, dia datang ke bait Allah, tetapi untuk meminta belas kasihan manusia. Ini hati-hati. Kalau di gereja kita masih banyak orang seperti ini, datang ke gereja karena rutinitas, datang ke gereja supaya dapat sembako, datang ke gereja supaya pendeta mengasihani dia, bertobat saudara. Itu tidak benar. Artinya kita belum mengalami perubahan. Kalau kita melihat lumpuh ini, orang yang lumpuh ini, sekalipun motivasi awalnya datang ke bait Allah untuk meminta sedekah, namun kemudian ketika dia berjumpa dengan Petrus dan Yohanes, ini menarik.
ketika dia berjumpa dengan Petrus dan Yohanes, bahkan kemudian dia menerima jamahan dan pemulihan dari kedua hamba Tuhan ini. Dan kedua hamba Tuhan ini dengan kuasa Roh Kudus memulihkan orang yang lumpuh itu. Maka dia disembuhkan dan dipulihkan dari sakit fisiknya. Apa yang kemudian dia rasakan, dia lakukan setelah menerima jamahan Roh Kudus itu? Ada dua hal yang saya catat di sini. Yang pertama, dia mengalami kesembuhan dari sakit jasmaninya. Dia yang lumpuh kemudian bisa berjalan. Tetapi tidak hanya itu, kalau kita perhatikan dengan baik, ternyata dia juga mengalami hal yang kedua, perubahan yang kedua, yaitu dia sembuh dari sakit rohaninya. Dia sembuh dari sakit rohaninya. Dia mengalami pertobatan. Dia kemudian dikonversi menjadi orang benar. Karena kemudian dia berlari dengan girangnya. Dia masuk ke bait Allah sambil memuji Allah. Karena dia sudah disembuhkan. Bukan hanya dari sakit jasmani, tetapi juga dari penyakit rohani. Artinya ini bukan pekerjaan manusia. Ketika ada seseorang bertobat, percaya kepada Yesus, itu bukan pekerjaan manusia, tetapi itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang bisa membuat kita percaya kepada Yesus. Ketika Roh Kudus sudah ada dalam diri kita, maka kita akan diinsafkan akan setiap dosa, akan setiap pelanggaran kita. Sehingga dari situ kita akan mengalami pertobatan. Kita akan mengalami pertobatan, yaitu berbalik dari dunia ini, berbalik kepada Yesus Kristus. Kalau sebelumnya kita menghadap ke dalam dunia, kalau sebelumnya kita hanya mengandalkan dunia, kalau sebelumnya kita hanya berbuat dosa, berbuat kejahatan, kehidupan kita gelap. Ketika kita mengalami pertobatan, maka kita berbalik kepada Yesus. Kita menghadap kepada Yesus, kita hanya mengandalkan Yesus, kita hanya memohon pertolongan daripada Yesus. Dan segala kehidupan kita adalah segala kehidupan yang sesuai dengan standar Kristus. Ada dua tokoh dalam Alkitab yang mengalami hal seperti ini. Pertama siapa? Sakeus. Siapa Sakeus? Pemungut cukai. Orang begitu benci sama Sakeus karena dia tidak jujur dalam memungut cukai. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, apa yang terjadi? Terjadi pertobatan. Terjadi perubahan. Semua ketidakjujuran, semua harta yang diambilnya pada zaman kehidupannya pada zaman dahulu, yang diambil secara tidak jujur, dia kembalikan kepada semua orang banyak itu. Dia percaya kepada Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, tokoh siapa? Paulus. Siapakah Paulus? Paulus adalah penganiaya jemaat. Sebelum menjadi Paulus, dia adalah Saulus yang begitu kejam, begitu benci kepada jemaat Tuhan, begitu benci kepada pengikut-pengikut Kristus. Bahkan keinginannya hanya satu, bagaimana dia harus membumi hanguskan semua pengikut-pengikut Yesus. Tetapi suatu ketika dalam perjalanan menuju Damsyik, dia berjumpa dengan Yesus dan dia mengalami pertobatan. Kalau sebelumnya Paulus hanya menghadap kepada dunia, ketika berjumpa dengan Yesus dan mengalami pertobatan, dia kemudian menyerahkan kehidupannya secara total melayani Allah. Ada perubahan dari kehidupan yang sudah bertobat. Itu juga yang dialami oleh orang yang lumpuh dalam perikop ini. Bagaimana dia yang sebelumnya hanya datang untuk meminta sedekah manusia, belas kasihan manusia, tetapi ketika menerima jamahan Roh Kudus, dia mengalami pertobatan. Dia memuji Allah, dia percaya kepada Yesus, dan dia kemudian mempermuliakan Yesus dengan kehidupannya. Bahkan dia juga menjadi kesaksian bagi banyak orang. Bagaimana dengan kita? Orang yang sudah belajar Alkitab 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Apakah pertobatan ini sudah ada dalam diri kita? Atau jangan-jangan kita masih sama dengan yang dulu? Aku masih seperti yang dulu.
di dalam aula ini kita memuji Tuhan. Aku mau iring Yesus. Aku mau iring Yesus. Keluar dari aula ini apa? Lumpuhkanlah ingatan. Kan biasa begitu. Apakah itu yang disebut pertobatan? Kalau dalam ruangan ini kita duduknya manis, tetapi nanti di kelas akhirnya nyontek, ya kan? Orang yang memiliki Roh Kudus tidak akan melakukan hal-hal seperti itu. Karena apa? Itu adalah pelanggaran. Karena Roh Kudus itu akan selalu membimbing kita melakukan segala perbuatan yang berkenan bagi Tuhan. Sekecil apapun perbuatan itu. Mungkin kalian pikir nyontek itu biasa saja. Iya kan? Mungkin kalian pikir membuat makalah, mengambil karya orang itu biasa saja. Kan tidak ada di dalam Alkitab, Pak. Tapi itu merupakan sesuatu pekerjaan yang bertolak belakang dengan kehendak dan keinginan Allah. Jadi saudara-saudara, mari kita bertanya kepada diri kita. Apakah sudah ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita? Kalau belum ada perubahan, berarti kita bisa bertanya, jangan tidak ada Roh Kudus dalam kehidupan saya. Termasuk bagaimana mungkin kalau Roh Kudus sudah ada dalam diri kita, masa roh jahat bisa masuk ke dalam diri kita? Masih ada bisa kerasukan-kerasukan setan. Itu hanya dua kemungkinan. Pertama, bisa jadi tidak ada Roh Kudus di dalam, sehingga roh jahat bisa masuk. Yang kedua, memang mungkin ada Roh Kudus, sehingga itu bukan sesuatu hal yang benar-benar kerasukan, tapi itu sandiwara. Oh, saya kerasukan setan, Pak. Setan apa? Setan apa ya? Saya tidak tahu setan karena saya tidak berkawan dengan setan. Jadi kalau kita sudah memiliki Roh Kudus, kita akan mengalami perubahan-perubahan. Kita akan mengalami pertobatan. Dan setiap hari kehidupan kita akan semakin disempurnakan secara progresif oleh Roh Kudus itu. Memang itu step by step, tidak instan seperti membalikan telapak tangan itu, tidak. Tetapi perlu proses. Makanya John Calvin katakan perseverance of the saint, ketekunan orang-orang kudus. Jadi itu yang kedua. Gereja yang sudah memiliki Roh Kudus adalah gereja yang telah mengalami perubahan. Yang ketiga, gereja yang memiliki Roh Kudus adalah gereja yang mau menjadi saksi Injil Yesus Kristus. Atau gereja yang mau bersaksi tentang Yesus kepada dunia ini. Seperti yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes, termasuk juga orang lumpuh yang telah disembuhkan itu. Jadi gereja yang sudah memiliki Roh Kudus adalah gereja yang mau bersaksi tentang Yesus. Roh Kudus akan memberikan kita keberanian, memberikan kita kuasa, memberikan kita wibawa untuk bersaksi dan memberitakan Injil. Sehingga idealnya adalah setiap orang Kristen tidak perlu takut untuk bersaksi. Kalau Roh Kudus benar ada dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu takut memberitakan Injil, sekalipun ancaman ada di depan mata. Kalau Roh Kudus memang ada dalam diri kita. Karena Roh Kudus itu akan memberikan kita kuasa, memberikan kita keberanian, memberikan kita otoritas untuk berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Hal itu yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Ketika dia bersaksi tentang Yesus kepada orang lumpuh ini, tidak hanya membuat orang lumpuh sembuh secara jasmani, tetapi juga sembuh secara rohani. Dan ketika orang lumpuh sembuh secara rohani, dia pun juga bersaksi kepada orang banyak. Akhirnya kalau kita baca dalam ayat yang terakhir, atau ayatnya yang ke-10, lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi kepadanya. Seharusnya kehidupan kita yang telah memiliki Roh Kudus membuat orang lain
takjub, dan tercengang. Oh, ternyata kehidupan orang Kristen luar biasa. Selalu mengasihi secara inklusif, ya itu. Semester 5 ya. Iman itu eksklusif atau inklusif? Nah. Ini pertanyaannya Pak Agus kepada saya kemarin. Iman itu eksklusif, tetapi kasih kita harus inklusif. Kita harus mengasihi semua orang, siapapun dia, apakah mantan atau bukan, kita harus kasih. Karena dia juga gambar dan rupa Allah. Supaya dengan kasih itu mereka juga bisa merasakan kasih Kristus yang ada dalam diri kita. Dan kasih itu menjadi kesaksian. Mungkin kita berkata begini, Pak, saya kan terlalu sibuk, banyak pekerjaan, banyak tugas. Saya tidak ada waktu untuk bersaksi keluar, untuk memberitakan Injil ke orang banyak. Ya mulai dari teman-teman kita yang disakti. Mulai dari penjual gorengan yang di depan kampus. Mulai dari penjaga toko di Indomaret misalnya, kalau bisa masuk. Mulai dari tukang parkir yang ada di dalam kompleks ini. Mulai dari security, 1-2 orang. Kalau kita bisa bersaksi tentang Yesus, maka orang itulah nanti yang akan pergi menyebarkan itu keluar sana. Sama seperti orang lumpuh ini. Yohanes dan Petrus hanya melayani orang lumpuh, 1 orang saja. Tetapi kemudian orang lumpuh ini berlari teriak-teriak memuji Allah. Yang lain pun menjadi apa? Takjub. Orang banyak yang melihat peristiwa itu menjadi takjub. Bahkan kalau kita baca dalam ayat terakhir itu, memang orang banyak itu takjub. Dan dalam ayat 6 misalnya, itu juga menarik ya, dalam ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang punya itu berikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalan. Ini juga perlu kita perhatikan sebagai orang Kristen. Terkadang kita seringkali lupa bahwa sesama kita itu yang dia perlukan bukan uang kita, bukan harta kita, tetapi Injil Kristus yang sudah ada dalam diri kita. Tapi bukankah kita lebih sering membantu orang dengan materi? Kita ketemu pengemis, pernahkah kita berpikir bahwa kita akan memberitakan Injil kepada dia? Mungkin tidak. Yang kita pikirkan, ada nggak uang seribu di dalam? Ya, itu otomatis kan? Ada nggak 500? Kalau 1000 kan kebanyakan. Kita tidak pernah berpikir bahwa wah ini kesempatan untuk saya memberitakan Injil Yesus. Mengapa itu tidak pernah terpikirkan oleh kita? Mungkin karena kita belum biasa dengan itu. Tetapi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Sebagai orang yang sudah memiliki Roh Kudus, maka mari kita bersaksi. Mari kita memberitakan Injil. Karena Roh Kudus itu akan menolong kita, memberikan kita kekuatan. Jadi, gereja yang telah memiliki Roh Kudus harus memiliki ketiga hal ini. Harus punya kuasa. Yang kedua, telah mengalami pertobatan. Dan yang ketiga, mau bersaksi. Pak, bagaimana kalau hanya satu saja? Tidak bisa. Tidak bisa. Harus ketiga-tiganya ada. Makanya kalau gereja hanya KKR saja setiap hari, tidak pernah bersaksi keluar, tidak pernah memberitakan